Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru dari SMK Pita Nusantara 1 Semarang sudah hadir di pertemuan kali ini. Kali ini saya akan memberikan materi tentang pemetaan aset sekolah. Nah, fungsi dari pemetaan aset sekolah ini nanti akan bisa dikembangkan di semua mapel, tidak hanya di PJOK. Kemarin saya melakukan di PKG PJOK, di situ saya berapa materi ini. Jadi saya ingin materi ini saya share, saya memberikan ilmu ke Bapak Ibu semua, biar kita semua dapat ilmu semuanya. Ini ya. Nah, untuk pemetaan aset sekolah, di sini kita harus mengenal dulu beberapa perbedaan antara asset based thinking dan deficit based thinking. Apa sih dari dua tersebut? Dari sebelumnya, tujuan dari klasikal ini atau founder ini, yaitu yang pertama, capaian umum adalah guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam pola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Itu pasti, karena kita di sini menggunakan kurikulum merdeka. Maka dari itu, kita harus melihat dulu apa kebutuhan siswa. Dari apa kebutuhan siswa, kita tahu apa aset yang kita miliki untuk mendidik siswa, pembelajaran apa yang kita akan lakukan. Nah, di sini apa itu asset based thinking dan deficit based thinking? Asset based thinking yaitu merupakan berpikir berbasis aset. Asset based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Kurt Gardner, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan pikiran positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Intinya di sini kita apa yang kita lakukan untuk hal-hal yang positif. Untuk deficit based thinking, yaitu pendekatan berbasis kekurangan, hambatan atau masalah. Deficit based thinking memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatu akan dilihat dari cara pandang negatif. Jadi pada saat sebelum kita mengkonsep atau membuat modul, kita ada beberapa target. Ini pembelajaran yang akan kita lakukan positifnya apa? Tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai oleh siswa? Itu aset based thinking. Intinya situ. Kalau deficit based thinking, kita negatifnya. Nanti pembelajaran ini kekurangannya apa yang akan dilakukan oleh siswa? Apa yang akan terkendala dalam proses pembelajaran itu apa? Intinya di situ. Selanjutnya adalah perbedaan pola pikir based thinking dan deficit based thinking. Ya, mewujudkan visi, mencapai tujuan prakarsa perubahan. Masalah aset atau selesaikan. Yang pertama yaitu upaya mencari dan mengatasi masalah. Perspektif pasti ada sesuatu yang salah. Untuk kekuatan, potensi atau daya guna, upaya identifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan atau potensi atau aset. Perspektif pasti ada kekuatan atau potensi atau aset. Fokus, untuk fokus yaitu cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah, kesulitan, batu sandung atau kekurangan. Ya. Pengalaman emosi tidak menyenangkan itu untuk defisit. Ya. Kalau untuk base yaitu fokus, apresiasi kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, koreksi, masalah, tantangan, batu lompatan. Pengalaman emosi adalah bahagia. Mengapa seorang guru perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Nah, ini pentingnya guru
memahami pola pikir berbasis thinking adalah dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah. Rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya serta memanfaatkan aset yang ada untuk mempelajari yang berpihak pada peserta didik. Guru perlu menganggap sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus pada berupaya terus pada memanfaatkan kekuatan dan aset yang dimiliki. Jenis-jenis aset dan modal. Nah, nanti sebelum ini akan saya jelaskan. Nanti Bapak Ibu akan mengisi form. Nah, di sini ada 7 kolom sama dengan kolom yang ada di sini. Pertama yaitu ada sumber daya manusia. Di aset kita pasti ada sumber daya manusia. Contoh seperti ada guru, ada murid, ada kepala sekolah, ada yayasan, ada wali murid. Terus sosial. Kita pasti di sekolah pasti kita ada sosialnya. Nah, sosialnya entah itu dari masyarakat sekitar atau dari pemerintah. Dan untuk politik, nah ini politik pasti kita berkecimpung dengan dunia pendidikan. Contoh ada keputusan dari pemerintah, ada keputusan dari kota. Kita di kota Semarang kita pasti ikuti dari peraturan kota Semarang. Kita ada juga di Gayam Sari, kita pasti ikuti apapun yang terjadi di Gayam Sari. Untuk agama dan budaya di sini kita pluralisme, ya banyak agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Jadi kita harus bisa mengerti mana yang agama siswa kita yang beda agama, jadi kita bisa membedakan cara penanganan siswa tersebut. Untuk fisik pasti kita lihat, kita di sekolah, kita sekolah pasti punya ada lab, ada lapangan, ada perpustakaan, ada tempat ibadah dan sebagainya. Untuk lingkungan alam, di sini kita berada di pinggiran kota ya. Kita di tengah kota atau pinggiran kota itu ya? Di kota ya. Nah, kita di tengah kota otomatis beda sekali dengan kita yang di gunung. Kalau di gunung otomatis aksesnya dari suasananya lebih dingin, lebih sejuk. Kalau di kota biasanya panas. Dari panas ini juga akan mempengaruhi proses pembelajaran. Kalau di dalam kelas panas, otomatis anak akan mengeluh kepanasan dan proses pembelajaran juga akan berkurang. Untuk finansial, kita pasti butuh proses pembelajaran, pasti butuh modal. Modal dari mana? Biasanya kita dari BOS atau dari SPP atau dari bantuan yang lainnya. Oke, untuk SDM, sumber daya manusia, yaitu ada kepala sekolah, ada guru atau teknik. Kepala sekolah ada ciri-cirinya, yaitu memiliki jiwa kepemimpinan sebagai kepala sekolah, mampu memetakan dan memperdayakan potensi yang ada di sekolah. Kepala sekolah harus memiliki karakter yang baik, itu karakter kepala sekolah. Untuk guru dan teknik, kita sebagai guru dan teknik, ini beberapa yang perlu kita kuasai, yaitu guru dan tenaga pendidik harus profesional dalam mengajar, memiliki pengalaman mengajar. Selanjutnya yaitu memiliki karakter yang baik untuk peserta didik, memiliki kemampuan dalam IT. Kita dituntut di Guru Merdeka kita harus bisa IT, harus pintar, jangan praktek gitu ya. Terus selanjutnya yaitu memiliki kemampuan dalam bekerja sama. Kita tidak individu, kita teamwork ya. Kita harus bersama semua biar kita bekerja di sekolah ini untuk memajukan sekolah serta kita secara sekolah. Sumber daya manusia yaitu memaksimalkan sumber daya manusia dalam kemajuan kualitas pendidikan dan pengembangan sekolah, intinya di situ. Terus ada murid tadi yaitu harus memiliki motivasi belajar. Kalau siswanya ada yang kurang motivasi belajar, pasti kita akan juga terganggu. Ya, mempunyai semangat dalam mengembangkan potensi dirinya. Terus komite atau paguyuban. Komite paguyuban harus memiliki mendukung pelaksanaan program-program sekolah, menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam keberhasilan program sekolah. Terus di sini kita juga harus ada alumni. Alumni kita harus gerakan. Kenapa? Di alumni ini ada fungsinya, yaitu memberikan kontribusi dalam mengarahkan potensi diri murid dalam dunia kerja, memberikan sosialisasi atau melatih dalam pengembangan potensi diri murid.
Selanjutnya ada sosial. Nah, di sosial ini hubungan dengan perusahaan atau wirausaha. Ini biasanya dari Duding ya. Nah, menjalin bersama dalam mendukung pelaksanaan program-program sekolah. Komunitas praktis atau MGP mata pelajaran SMK kita juga bisa bersosialisasi di situ, yaitu memberikan sebuah wadah untuk guru melaksanakan pengembangan diri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hubungan dengan masyarakat, ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Contoh kalau misalnya kita ada di Damisari, kalau di kecamatan Damisari ada kegiatan, kita wajib ikut. Untuk membentuk karakter murid melalui tata tertib sekolah, kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan berarti di guru kita nanti bisa dilaksanakan tata tertib yang baik bagaimana biar nanti sosial di dalam sekolah bisa baik. Yang ketiga yaitu tentang politik. Politik itu kita pasti ada di dinas pendidikan, yaitu memberikan dukungan dan bimbingan secara teknis dalam hal mengembangkan kurikulum, administrasi, manajemen keuangan dan lain-lain. Terus kita ada juga puskesmas, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala berupa penyuluhan kesehatan, melaksanakan kegiatan imunisasi dan lain-lain. Terus kita ada juga berkomunikasi dengan Babinsa Timnas atau BNN. Ini kita berfungsi untuk menjalin kerjasama dalam memberikan keamanan kepada siswa, memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam pengembangan karakter siswa dan lain-lain. Agama dan budaya. Untuk agama, artinya kegiatan agama sesuai dengan agama murid masing-masing. Contoh agama Islam kita ada pengajian dan lain-lain, agama Kristen ada tempat untuk beribadah dan lain-lain. Menjalin bersama dengan beberapa komunitas keagamaan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Tersedianya tempat ibadah masjid atau tempat ibadah keagamaan yang lain. Budaya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan budaya setempat. Pelestarian kebudayaan setempat yang diterapkan dalam pembelajaran murid, salah satunya pembuatan hastakaria batik, dugderan, kira budaya dan lain-lain. Di sini digunakan untuk melestarikan permainan atau makanan tradisional di kota Semarang khususnya. Untuk fisik, pasti kita sangat terlihat sekali untuk aset, yaitu kita punya gedung sekolah yang kokoh, aman dan nyaman. 2 yaitu ruang laboratorium komputer di setiap jurusan yang menunjang keterampilan murid. 3 tersedianya LCD proyektor di setiap kelas. 4 perpustakaan memiliki koleksi buku yang memadai. 5 tersedianya jaringan internet yang bisa diakses oleh murid. 7 tersedianya tempat ibadah untuk murid. Yang 6 yaitu lingkungan alam. Kita lihat untuk lokasi sekolah tetap pada sebelah timur kota Semarang dengan kondisi geografis di pinggiran kota Semarang atau di tengah kota Semarang ya. Nah, dikarenakan dekat dengan kota, cuaca pada daerah sekolah kita itu panas ya. Maka kita juga perlu ada AC ataupun kipas untuk mendinginkan keadaan. Terus di sini juga untuk lokasi dekat dengan taman atau bangunan bersejarah yang dapat digunakan untuk sumber belajar. Jadi contohnya seperti sejarah gitu. Seperti kita ada punya Kota Lama, kita punya Lawang Sewu, Museum Rogo Wasito, ada Masjid Agung Jawa Tengah, ataupun Sampokong. Itu juga bisa kita gunakan fasilitas tersebut untuk proses pembelajaran. Untuk finansial, kita biasanya terfokus untuk dana BOS. Ya, ini digunakan untuk mengoptimalkan dana BOS untuk mengakomodir kebutuhan sekolah seperti pengadaan, kebudayaan, sarpras, kegiatan dalam dan luar sekolah dan lain-lain. Dana yayasan yaitu membantu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dana hibah dioptimalkan guna mendukung kegiatan program sekolah. Sekian dari presentasi dari saya. Mudah-mudahan dari presentasi saya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk mengakses pemetaan aset apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran yang mendukung peserta didik berfokus pada didik. Nah, di sini saya ada form, monggo nanti Bapak Ibu bisa diisi. Di sini ada 7 kolom. Menurut Bapak Ibu,
Dari 7 aset ini ada sumber daya, sosial, politik, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial sesuai dengan mata pelajaran ibu itu seperti apa. Nah, nanti bisa diisi asetnya itu ada 7, bentuk manfaat aset itu seperti apa, keterangannya apa, gitu ya. Contoh misalkan aset SDM, di sini ada kepala sekolah, guru, ada murid. Bentuk manfaat aset yaitu melaksanakan pembelajaran dengan baik, keterangan sudah terlaksana. Kalau misalkan ada misalkan aset, oh ternyata LCD di kelas ini masih rusak, misalkan di fisik nomor 5, fisik ada beberapa kelas yang kurang, silakan bisa dilaporkan biar nanti saya juga bisa memetakan, oh ternyata di mapel ini ada 7 lagi. Gitu ya Bapak Ibu, nanti bisa minta tolong untuk diisi. Moga Bapak Ibu bisa diisi. Ini ada notulen, moga bisa diisi juga notulen. Harus boleh salah satu Pak ya? Ya, moga. Ini sudah 7 apa satu apa? Kalau menurut saya semuanya Pak, karena apa? Misalkan contoh Bapak kan ngajar di TKJ, itu di TKJ itu otomatis beda sama di olahraga. Asetnya apa aja yang difungsikan itu apa? Contoh sosial di TKJ itu sosial apa yang perlu dikembangkan. Kalau di olahraga kita perlu kerjasama, karena olahraga itu kita permainan tim, ini harus itu. Untuk lingkungan kita, untuk lingkungan TKJ misalkan di sini kita di tengah kota. Nah di tengah kota itu alhamdulillahnya kita dekat dengan industri-industri yang berbasis dengan TKJ, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa mendukung nggak untuk proses pembelajaran TKJ? Contoh misalkan untuk magang, untuk bisa bertukar informasi atau mungkin bisa digunakan guru tamu dan lain-lain. Istirahat kedua akan berakhir dalam 5 menit. The second break will be ending in 5 minutes. Mungkin bagi Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan sambil itu. Mungkin, monggo nggak apa-apa. Bisa. Nggak apa-apa. Kalau ada yang kesulitan, monggo bisa ditanyakan ke Bapak Ibu untuk aset dan mungkin dari Pak Hakim karena ini dari Bapak sarana dan prasarana sekolah, mungkin dari ketujuh ini mungkin ada yang ditanyakan dari Pak Hakim. Sesuai dengan lapor, karena semua kapal otomatis akan ada beda asetnya. Kalau misalkan matematika dengan IPAS otomatis beda. Kalau matematika mungkin kita butuh kalkulator, kalau IPAS kan kita butuh praktek di luar, misalkan ada lab atau mikroskopi misalkan itu untuk IPAS atau IPAS. Manusia apakah misal lulusan S1 itu termasuk di bentuk pemanfaatan aset Pak? Oke, untuk sumber daya manusia untuk aset juga masuk Bapak, karena kualitas guru ternyata di jenjang pendidikan juga sangat mempengaruhi
proses kedewasaan dalam pendidikan, dalam pembelajaran karakter siswa. Terima kasih Pak Mari. Oke, monggo. Oke, untuk agama dan budaya pasti sangat-sangat berpengaruh bagi dan jenis aset. Karena apa? Di agama kita lihat siswa kita agamanya pluralisme banyak. Ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, ada yang agama Katolik. Kita harus bisa memberikan sarana prasarana yang sesuai dengan agama masing-masing. Jangan sampai beda-bedakan. Jadi, Bapak Ibu. Jadi, Puskesmas. Oke, untuk politik di sini kita bekerja sama. Intinya apa? Kita bekerjasama. Apakah kita ada bersama dengan puskesmas apa enggak? Dan bisa juga aset ini kita jauh apa enggak dengan fasilitas kesehatan. Jika ada sesuatu hal terjadi di sekolah, kita langsung bisa dirujuk enggak di sana. Kalau misalkan kita ada kerjasama, otomatis kita akan mempermudah dalam pelaksanaan layanan siswa. Seperti itu, Ibu. Kalau terus jaraknya juga, jarak akses ke lokasi misalkan terlalu jauh, nah itu juga akan menjadi penghambat gitu. Jadi kita juga sebagai kita di wadah sekolah SMK Mitra Nasional Semarang, proses di politik terutama di puskesmas itu sangat-sangat penting sekali gitu. Gitu Bu ya. Jadi termasuk dalam politik itu kan kita juga misal jurusan itu kalau kita kerjasama dengan sana tadi kan itu termasuk juga untuk Dudi. Apa aja tadi Puskesmas, terus kemudian Polri, terus kemudian yang tadi. Untuk Dudi bisa masuk juga di politik juga bisa ya. Karena apa? Di sini Dudi juga termasuk ke proses di mana keputusan. Jadi keputusan, di pelaksanaan pembelajaran Dudi, misalkan di contohnya di TKJ, pelaksanaan di kantor A, itu sesuai tidak dengan Dudi. Nah, itu juga ada pertimbangan tersendiri. Dudi yang bisa dimasukkan siswa kita untuk magang, ada siswa Dudi yang tidak bisa dimasukkan untuk magang karena suatu perihal. Nah, kita juga harus bisa memilah dan memilih, jangan sampai kita memasukkan Dudi malah merugikan siswa. Untuk politik itu ke misalkan ke ibu. Untuk politik sama matematika kita masuk ke dinas pendidikan. Misalkan kita pakai kurikulum apa? Ini di situ. Kita misalkan ke dinas pendidikan, dikti. Dulu kita menggunakan apa? Kurtilas. Kurtilas kita ganti lagi menggunakan kurtilas revisi. Kurtilas revisi kita ganti lagi menggunakan kurikulum merdeka. Dari proses tersebut kita otomatis cara pembelajaran, cara kita menyampaikan pembelajaran otomatis akan berubah. Nah, antara matematika dan politik itu kita menyesuaikan di peraturan pemerintah. Gitu. Model pembelajarannya itu untuk waktu sudah habis, semoga mungkin bisa dikumpulkan. Oke, bisa dikumpulkan ya Bapak Ibu, terima kasih. Coba.
Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya sudah berkesempatan untuk memberikan kesempatan saya untuk memberikan materi di siang hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.